Semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru agama di sekolah kita. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Nak. Nah, apakah Ibu ada waktunya untuk kami wawancarai? Kalau dibutuhkan, boleh. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi Bu, Ibu bisa jelaskan nggak bagaimana sejarah agama Kristen? Sejarah agama Kristen terbentuknya gereja itu ketika murid-murid berkumpul di kota Antioquia. Disitulah terbentuknya dikatakan pengikut Kristus, itulah yang disebut Kristen. Selanjutnya, apa saja peraturan rumah ibadah di setiap agama Kristen, Bu? Kalau di dalam setiap agama Kristen itu kan banyak. Masing-masing itu ada peraturannya, tapi kebetulan karena ibu penganut Kristen aliran Lutheran, di situ peraturannya anak-anak harus dibaptiskan. Lalu dia dianggap dewasa, mereka di-training untuk dijadikan naik CD. Kalau mau menikah, itu peraturan harus ada surat baptis dan surat CD, seperti itu dia. Oke. Selanjutnya, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan dalam agama Kristen? Dalam agama Kristen, ya kita sudah tahu itu semuanya. Ya tentunya ibadah kebaktian minggu, ada itu ibadah kumpulan-kumpulan kor, ada itu ibadah sekolah minggu, ada juga ibadah sore. Seperti itu dia itu ditentukan oleh peraturan gereja masing-masing. Oh, oke. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga hubungan toleransi antara umat Kristen dan Islam, Bu? Oh, enggaklah sama Islam saja, untuk semua agama. Ya kita harus mengerti bahwa semua agama pasti menginginkan bagaimana supaya terjadi kerukunan, kedamaian itu setiap agama. Lalu kalau kita memang betul-betul menginginkan kedamaian itu, ya kita harus menciptakan rasa damai sekalipun kita berteman dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Caranya bagaimana? Kita udah tahu. Janganlah kita menganggap hanya agama kita itu saja benar, karena setiap agama pasti mengajarkan untuk hal-hal yang lebih baik. Bagaimana supaya tentram seperti kita di Indonesia ini. Kalau terjadi kerusuhan, kita sama-sama rugi. Tapi kalau tercipta kedamaian, kita bisa sama-sama menikmati untuk rukun dimanapun kita berada. Kita merasakan ada ketenangan jiwa. Seperti itu yang saya pahami. Oh, oke. Yang selanjutnya, Bu, adakah masalah yang timbul dalam pelaksanaan toleransi? Jika ada, jelaskan. Yang usia saya sudah tua seperti ini, semoga untuk seterusnya seperti itu. Tidak pernah ada masalah. Yang selalu rukun dan damai, itulah kita di Indonesia yang saya alami dengan usia yang sudah tua seperti ini ya. Iya, Bu. Selanjutnya, jelaskan pengaruh agama pada kesehatan mental manusia. Banyak, sangat banyak lah. Kalau kita selalu bisa menguasai diri, ajaran kan seperti Kristen lah. Kan ada itu buah-buah roh sesuai dengan Galatia 5:22. Di situ dikatakan kasih, sukacita, damai. Nah, kalau itu harus ada penguasaan diri, yang jelas penguasaan diri, intinya penguasaan diri. Oke. Dan selanjutnya, Bu, bagaimanakah cara menghormati dan menghargai perbedaan agama di sekitar kita? Ya, cara menghormati bukan kita harus angkat tangan seperti ini kan. Setiap ketemu dengan agama lain, selamat siang Pak, selamat siang Bu, nanti bilang orang kita gila. Cara menghormatinya, jaga ketentraman, jaga kerukunan. Bagaimanalah supaya tercipta kedamaian dan kerukunan itu kita lakukan. Kalau kita lihat orang itu yang beda agama dengan kita lagi melaksanakan ibadahnya, jangan kita buat gara-gara untuk rusuh, untuk ribut. Jadinya mereka itu nggak konsen. Bagaimana caranya untuk bisa tertib orang itu melakukan ibadahnya? Kita berupayalah. Kalau contohnya lagi puasa lah yang beragama Islam, jangan pula kita makan-makan ngemil di depan mereka. Itu namanya mengajak iman mereka itu untuk buyar, untuk mereka itu bisa terpengaruh. Itu harus kita jaga. Terus kita ketarik diri kita, berandai-andai kita melaksanakan ibadah kita, orang memancing kita supaya emosi. Sanggup nggak kita? Kalau kita merasa itu tidak sanggup, ya jangan kita lakukan. Karena di Injil ada dikatakan seperti ini. Apa yang kau suka diperbuat orang itu terhadap kamu, lakukan juga lah seperti itu terhadap orang yang beda keyakinan dengan dirimu, seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana agama mempengaruhi perkembangan pribadi manusia? Agama, ya apa yang diajarkan agama itu untuk mempengaruhi perkembangan pribadi manusia itu, yaitu tadi kalau kita beragama diajarkan bagaimana supaya tercipta kedamaian, kerukunan, kita lakukan yang jelas. Kita lihat dari wajah seseorang, kalau betul-betul dia melakukan ibadahnya dengan baik, melakukan ajaran agamanya dengan baik,
kemana juga dia akan terpancar perbuatan baik itu. Itulah kita tahu bahwa dia itu betul beragama. Jadi pengaruh orang yang tekun melakukan agamanya itu, ajaran agamanya itu, nampaknya itu kemanapun dia melangkah, terpancar kasih ada dalam hidupnya. Itu sudah mempengaruhi, itu sudah menunjukkan bahwa hidup dalam beragama itu adalah indah dan damai. Seperti itu. Oke. Ibu Lesita Bruto atas wawancara hari ini. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.